Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu 27 Januari 2024, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama dua orang guru besar, yaitu 1. Profesor Dr. Insinyur Heru Purboyo Hidayat Putro DEA dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan. 2. Profesor Dr. Eng Insinyur Syafrizal STMT dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Kepada Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua Senat Fakultas Sekolah, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB,
Rektor ITB atau yang mewakili, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Dr. Insinyur Heru Purboyo Hidayat Putro dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan dengan judul orasi Mobilitas di Ruang Wilayah dan Kota serta Transformasinya, Perspektif Transportasi. 2. Profesor Dr. Eng Insinyur Safrizal STMT dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dengan judul orasi Konstruksi Model Deskriptif dan Model Genetik Endapan Bahan Galian serta Implementasinya dalam Pertambangan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilahkan Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Profesor Dr. Sri Mariati STMIP untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Heru Purboyo Hidayat Putro. Baik, terima kasih. Izin Bapak Ibu, saya membacakan riwayat hidup dari Profesor Heru Purboyo Hidayat Putro. Profesor Heru dilahirkan di Semarang pada tanggal 30 Juli, berada dalam kelompok keahlian Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. TMT Guru Besar pada tanggal 1 Februari 2023. Bersama istri tercinta Ibu Nurul Hasanah, Pak Heru mempunyai 2 orang putra dan putri dan putra, yaitu Mbak Diah dan Mas Yusuf, yang keduanya merupakan alumni ITB. Pak Heru merupakan anak tertua dari pasangan Bapak Hidayat Tohari dan Ibu Siti Salimah dengan adik-adik yang berprestasi pada bidangnya masing-masing. Pak Heru menyelesaikan pendidikan SD, SMP, dan SMA di Semarang, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung, kemudian untuk S2 dan S3 pada Université de Paris 8 di Perancis. Profesor Heru Purboyo saat ini menjadi anggota Senat Akademik ITB, anggota Senat Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Ketua Kelompok Keahlian Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota SAPPK, juga menjadi Ketua Gugus Kendali Mutu SAPPK. Sebelumnya Pak Heru merupakan Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataan ITB, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Transportasi, dan Ketua Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisataan. Ketua Kelompok Penelitian Pengembangan Wilayah dan Kota ITB, Sekretaris Pusat Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota, serta Pak Heru juga pernah menjadi Ketua Jurusan Teknik Planologi pada saat masih bersama dengan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, kemudian Sekretaris Program Pasca Sarjana, PWK ITB, dan anggota Komisi Penelitian pada Lembaga Penelitian ITB. Terkait dengan kegiatan penelitian dan bimbingan mahasiswa, Pak Heru mempunyai banyak sekali mahasiswa dan juga topik-topik penelitian yang berada pada topik transportasi, infrastruktur, dan kepariwisataan. Hingga saat ini Pak Heru telah meluluskan lebih dari 100 mahasiswa program sarjana, perencanaan wilayah dan kota, dan lebih dari 100 mahasiswa program magister perencanaan wilayah dan kota, program magister transportasi, dan program magister perencanaan kepariwisataan, serta 19 orang doktor pada program doktor perencanaan wilayah dan kota dan doktor transportasi. Beberapa penghargaan telah didapatkan oleh Profesor Heru Purboyo, diantaranya adalah
pengabdian 25 tahun dan 35 tahun Institut Teknologi Bandung, kemudian karya Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dan 30 tahun, kemudian penghargaan dari Rektor ITB untuk bidang pengajaran pada tahun 2015, dan Ganesha Wira Adi Utama. Demikian riwayat hidup dari Profesor Heru Purboyo Hidayat Putro. Berikutnya kami persilahkan Profesor Dr. Insinyur Heru Purboyo Hidayat Putro untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, para Ibu, Bapak, dan Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga keselamatan dan kesejahteraan dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita semua. Secara ringkas, kajian saya terdiri atas 3 bahan. Pertama, fenomena turistifikasi. Kedua, transformasi ruang wilayah dan kota serta transportasi, tinjauan delalong dure istoar siong sosial, dan ketiga, sektor ekonomi urbanisasi dan sektor pengendalian yang terkait dengan konsep revolusi urban, serta kemudian ditutup dengan saran yang bersifat prinsip. Ibu Bapak hadirin yang saya muliakan, terkait dengan turistifikasi melalui sajian beberapa gambar berikut, saya berharap terbantu untuk membuat hadirin paham tentangnya. Istilah turistifikasi mengacu pada proses transformasi suatu tempat menjadi ruang wisata dan dampak yang terkait dengannya. Transformasi ini terjadi pada skala ruang, daya tarik wisata, dan destinasi. Hal ini menyiratkan adanya adaptasi lokasi terhadap pengunjung dan kepentingan sektor pariwisata. Dampak dari proses transformasi dapat bersifat positif, negatif, dan multidimensi. Sejak akhir abad yang lalu, para ahli telah menggunakan konsep turistifikasi yang dipahami sebagai proses kompleks di mana berbagai pemangku kepentingan ikut campur mengubah suatu wilayah melalui aktivitas wisata. Pentingnya pariwisata dalam skala internasional merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Angka-angka yang diterbitkan oleh Organisasi Pariwisata Dunia menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan, baik dalam jumlah wisatawan internasional maupun dampak ekonominya. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan internasional yang menghilangkan hambatan tarif barang dan jasa, terutama dalam hal pergerakan modal finansial. Ditambah dengan semakin banyaknya hubungan sosial yang difasilitasi oleh transportasi yang semakin cepat dan komunikasi yang semakin lancar yang menjangkau wilayah lebih luas. Pariwisata berfungsi sebagai agen katalis yang mewujudkan dampak globalisasi pada ruang lokal. Hal ini berarti bahwa pariwisata menciptakan transformasi di wilayah tuan rumah, mempromosikan cara-cara baru dalam menggunakan ruang, dan memodifikasi lanskap budaya serta teritorial destinasi. Turistifikasi merupakan sintesa proses sejarah dan relasi kekuasaan. Ada pendapat bahwa pariwisata mengalami perkembangan secara bergelombang seiring dengan perubahan-perubahan sosial, ekonomi, teknologi, serta nilai yang dianut oleh masyarakat. Pertama, pariwisata sebagai perjalanan ibadah atau tugas, paling kemudian dilakukan oleh warga kelas atas sebagai tamasya keluarga, tanpa logika ekonomi. Gelombang kedua, pariwisata masuk ke tahap massal. Mobilitas orang antar wilayah semakin mudah, wisata menjadi kebutuhan, menjadi industri, dan dinalar secara ekonomi. Ada agen perjalanan, ada agen penjual tiket, dan lain-lain. Ketiga,
pariwisata semakin dalam skala kecil dan individual yang berkelindan dengan Internet of Things dan smart gadget. Terjadi disintermediasi. Agen-agen penjual tiket tidak diperlukan karena kita bisa membelinya via komputer atau malah handphone. Gelombang belakangan adalah bahwa media sosial semakin mendorong eksplorasi lokasi baru dan orang-orang pada tampil diri. Ada swapromosi, ada warga berswadaya memproduksi atraksi atau daya tarik wisata. Antusiasme yang sedemikian tinggi membuat demand wisata melonjak. Indikasi adanya adalah pada hari-hari atau acara tertentu seperti libur panjang, maka kemacetan akan ditemui di lokasi-lokasi turistik. Gambar di layar merupakan hasil rekaman mahasiswa doktoral transportasi di wilayah studinya di Dieng, Jawa Tengah. Banyak warga ingin terlibat sebagai penonton atau pelaku di dalam peristiwa suatu adat atau suatu festival. Kemacetan timbul karena tidak berimbangnya kapasitas jalan terhadap volume atau jumlah pengunjung. Ibu, Bapak, dan hadirin yang mulia, bahasan kedua adalah tentang ruang wilayah, kota, dan transportasi. Bahasan ini menjelaskan keadaan infrastruktur transportasi, terutama di darat, sebagai warisan dari masa kolonial. Warisan tersebut dinilai sebagai pembentuk atas jaringan dan sebaran jalan yang tersedia saat ini. Gambar-gambar di layar sebagian masih relevan hingga saat ini. Perkebunan-perkebunan di wilayah Bogor dan Cianjur yang di masa lalu tersambung oleh jaringan rel kereta api. Demikian juga wilayah sekitar Semarang. Masa itu jaringan rel hingga melayani kota-kota kecil karena fungsinya sebagai pengumpul bagi hasil alam yang akan diekspor ke Eropa. Jaringan rel tersebut tersambung hingga ke tepi dermaga atau kontainer yard pelabuhan-pelabuhan baik di Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Menurut Howard, pada tahun 1900, Indonesia atau Jawa merupakan negeri dengan perekonomian agroindustri canggih yang terintegrasi dengan jaringan telegraf, telepon, kereta api, jalur tram, dan jalan raya. Tidak ada tempat lain di Asia Tenggara yang memiliki infrastruktur yang lebih baik, hanya Jepang yang bisa menandinginya. Tetapi seiring waktu berjalan, kolonisasi berakhir, era ekspor komoditi berkurang jauh, transportasi kereta api tergantikan oleh mobil dan jalan raya. Kehadiran jaringan infrastruktur dan perkebunan di masa lalu sebagai warisan meninggalkan kesenjangan antar wilayah. Menurut Biro Pusat Statistik, jalan kabupaten kota merupakan jalan terpanjang di Indonesia yang mencapai 446 ribuan kilometer. Jalan yang dikelola pemerintah provinsi sepanjang 54 ribuan kilometer, sedangkan panjang jalan negara hanya 47 ribu kilometer. Secara keseluruhan, jalan provinsi dan jalan kabupaten kota mengisi pangsa 91% dan jalan negara hanya 9%. Porsi jalan kabupaten kota akan bertambah jika memasukkan jaringan jalan desa dan lokal. Data penyebaran jaringan jalan menempatkan Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah jalan terpanjang yaitu 42 ribuan kilometer, Jawa Tengah 31 ribu kilometer, dan Jawa Barat 28 ribu kilometer. Jika angka-angka panjang jalan tersebut diperhitungkan dengan luas wilayah provinsinya, maka kerapatan jalan tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu 0,94, Jawa Timur 0,89, dan Jawa Barat 0,80. Membandingkan ketiga provinsi dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, maka Jawa Tengah diuntungkan memiliki kerapatan jalan yang paling tinggi, sementara potensi penggunanya yaitu jumlah penduduk adalah yang paling sedikit. Dengan istilah lain, aksesibilitas di Jawa Tengah dan potensi mobilitas warganya dikaitkan dengan jaringan jalan menjadi tertinggi terbanding dengan dua provinsi lain. Hal demikian dikaitkan dengan masa kolonial, diketahui bahwa kehadiran pihak Belanda di masa lalu lebih intensif di Jawa Tengah karena eksistensi kerajaan-kerajaan Jawa. Kesenjangan lainnya terkait dengan penggunaan lahan yang dapat kita tafsirkan dari peta seperti tampak di layar. Gambaran penggunaan lahan saat ini terkait dengan keadaan di masa lalu, yaitu melalui adanya perkebunan skala besar,
Hal ini dapat menjadi penjelas bahwa di wilayah Jawa Barat masih terkonsentrasi kawasan hijau. Kawasan ini terutama di bagian selatan yang bisa menjadi penyebab kurang rapatnya jaringan jalan di sana. Gambar lain menunjukkan pemanfaatan lahan di Pulau Jawa dengan arahan sebagai kawasan lindung dan hutan konservasi sebagai swaka atau pelestarian alam. Kawasan-kawasan tersebut berada di bagian selatan. Di bagian utara yang dilewati oleh Jalan Dendels atau Jalan Pantura semakin terurbanisasi sehingga semakin sedikit ruang hijaunya. Ibu dan Bapak hadirin semua, bagian ketiga membahas secara ringkas ekonomi 4 sektor yang dikaitkan dengan pemikiran Lefebvre tentang revolusi perkotaan, di mana sektor jasa sebagai terjemahan dari sektor tersier dalam teori 3 sektor diurai menjadi sektor urbanisasi dan sektor kendali. Pertimbangannya adalah bahwa di sektor primer, pertanian, perikanan, pertambangan, dan sejenisnya yang bersifat ekstraktif, di sana terjadi urbanisasi. Demikian juga di sektor sekunder, industri manufaktur. Kawasan pertanian dikenal dengan agropolitan, kawasan tambang membentuk kota tambang. Sektor-sektor tadi, baik ekstraktif, manufaktur, dan urbanisasi yang kemudian dalam proses perkembangannya semakin terkait dengan jaringan infrastruktur dan utilitas. Perluasan permukiman dan tingkat kekotaan kemudian terkait dengan perluasan jaringan infrastruktur sebagaimana diteorikan urbanisme de réseau oleh George Dupuy dan kemudian splintering urbanism oleh Stephen Graham. Perluasan tersebut terkait dengan sektor kontrol atau pengendalian yang dalam hal ini berupa modal, informasi, dan atau ilmu pengetahuan teknologi. Betul bahwa kadang berkah turun berkat jaringan internet yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda seperti kejadian di Kota Salatiga dan Magelang. Mereka berhasil mendapat penghasilan dari sumber internasional melalui karya desain mereka yang laku di pasar luar negeri secara online. Tetapi perkembangan kawasan di mana mereka tinggal tetap tergantung dengan kualitas dan kondisi layanan infrastruktur lainnya, di mana penyediaannya merupakan interaksi antar pihak yang berada di dalam sektor kendali. Pelaku dan pengambil keputusan sektor ini tidak selalu berada secara lokal. Sebagai penutup, kita kembali ke transformasi ruang dan transportasi, tetapi izinkan terlebih dahulu saya mengacu kepada Al-Quran surat As-Sod ayat 23 yang menggambarkan suatu peristiwa di mana ada 2 orang yang mengadu kepada Nabi Daud yang sekaligus seorang raja atau pimpinan negara. Yang miskin menyampaikan bahwa dia kalah debat sehingga terpaksa menyerahkan milik satu-satunya kepada orang yang berlebihan. Terjemahan ayat tersebut kurang lebih, sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku hanya mempunyai 1 ekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Jika dinilai bahwa pemilik 99 ekor kambing itu adalah orang kaya, berkelebihan, pemilik 1 ekor kambing tentunya adalah si miskin, maka seperti sudah sunatullah atau hukum alam bahwa orang miskin akan kalah debat, walau untuk mempertahankan modal kehidupannya jika melawan orang kaya. Kekuatan lokal, marginal akan kalah melawan kekuatan global, apalagi jika kekuatan itu berjaringan. Secara ringkas dapat disampaikan bahwa masa lampau meninggalkan warisan yang menonjol, yaitu berupa kesenjangan antar wilayah dalam hal prasarana dan jaringan transportasi, serta sebaran pusat-pusat kegiatan. Secara makronasional, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, kualitas infrastruktur jalan di Indonesia cenderung rendah dari sisi waktu tempuh. Rata-rata waktu tempuh perjalanan pada koridor utama jalan nasional adalah sekitar 2,2 jam per 100 km. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya Malaysia yang sekitar 1,2 jam, Thailand 1,4 jam, dan bahkan Vietnam yang memiliki angka 2 jam untuk 100 km. Sementara kecenderungan meningkatnya volume kendaraan karena peningkatnya mobilitas warga terus berlangsung. Ekonomi yang diharapkan terus tumbuh akan memerlukan dukungan transportasi dan khususnya jaringan jalan. Penduduk yang terus bertambah juga akan meningkatkan kebutuhan transportasi. Dari sisi ruang wilayah,
jika sebelum-sebelumnya kawasan lindung atau hijau yang secara umum berupa kawasan perdesaan atau hutan atau cagar alam relatif kurang mendapatkan tekanan untuk dikonversi, maka seiring dengan berjalannya waktu dikarenakan kebutuhan ekonomi, permukiman, konstruksi, dan pariwisata, kawasan-kawasan tersebut semakin terus terdesak. Kawasan hutan direkayasa guna dimanfaatkan untuk kepentingan sosial ekonomi bagi warga sekitarnya. Turistifikasi semakin menjangkau kawasan perdesaan, bahkan kadang ada kompromi tertentu sehingga merangsek dan memanfaatkan kawasan lindung atau cagar alam. Aktualisasi diri warga melalui eksplorasi tapak-tapak turistik yang tersedia secara apa adanya dan juga yang bisa dikreasi cenderung meningkat. Belum lagi jika mempertimbangkan gaya hidup digital nomadism. Hal ini akan membuat jumlah pergerakan wisata akan bertambah banyak, semakin jauh, dan menyelusup ke berbagai bagian wilayah yang saat ini dalam status terisolasi. Kemacetan kemudian akan menjadi fenomena rutin pada saat liburan. Turistifikasi di kawasan pedesaan dan juga di pinggiran kota berjalan seiring dengan intrusi atau kehadiran modal luar. Wujudnya dapat berupa permukiman-permukiman baru sebagai wujud dari urbanisasi. Salah satu tandanya dapat dilihat dari adanya nama merek atau nama-nama bangunan amenitas seperti hotel, restoran, atau kafe yang dikenali sebagai jaringan internasional. Di sini unsur global dalam teori revolusi perkotaan masuk ke level meso perkotaan melalui agen-agen dalam rangka pemenuhan kebutuhan individu-individu. Pola ini dinilai akan semakin mengemuka seiring dengan kehadiran pengembara digital yang terutama dari luar negeri. Kebijakan untuk pengutamaan sektor pariwisata di dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional akan membutuhkan pengembangan, pembangunan, penambahan, dan perluasan kawasan-kawasan wisata yang lengkap dengan amenitasnya dan dukungan aksesibilitas yang memadai. Seiring dengan itu, bantuan dan perhatian terhadap kawasan-kawasan yang dinilai merupakan prioritas bagi pertumbuhan kegiatan sosial budaya dan inovasi perlu ditingkatkan. Urbanisasi dalam kerangka 4 sektor akan lebih memberikan manfaat secara lokal jika infrastruktur internet masuk ke kantong-kantong wilayah di mana ada warga dan kelompoknya yang perlu didukung untuk bisa aktif dan berkarya dan berkompetisi pada lingkup global. Catatan akhir terkait dengan hal-hal di atas adalah bahwa kecenderungan kesenjangan tak bisa dibiarkan. Negara mesti hadir untuk menguranginya. Jika sementara ini yang mendapat perhatian lebih adalah pembangunan jalan berbayar, sebaiknya hal tersebut perlu diimbangi dengan berusaha menjaga kinerja jalan nasional untuk terus bisa tinggi sesuai dengan fungsi dan standarnya. Angka-angka perbandingan terhadap waktu tempuh di ASEAN kiranya dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan kapasitas jalan nasional. Sedangkan guna menanggapi persebaran kebutuhan perjalanan wisatawan domestik yang jangkauannya semakin meluas, pemerintah perlu lebih membantu daerah, provinsi, dan kabupaten kota melalui pendanaan guna memodernisasi jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan lokal berupa pelebaran jalan, perbaikan geometrik, dan terutama penambahan panjang jalan guna meningkatkan angka kerapatan jalan. Seperti diketahui bahwa pihak swasta tidak akan tertarik atau masuk ke sektor publik yang bersifat sosial. Tugas pemerintahlah terkait dengan faktor aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Kami akhiri orasi ini dengan pengungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih. Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas perkenannya lah penulis dapat menyampaikan orasi ilmiah ini. Segala kekurangan, kesalahan, dan hal-hal yang membuat hadirin kurang atau tidak berkenan merupakan kelemahan pada diri penulis. Untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih disampaikan atas dukungan pimpinan dan kelembagaan rektor dan jajaran pimpinan ITB, pimpinan dan anggota Forum Guru Besar ITB, Dekanat Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB, para kolega dan senior yang bersedia memberikan rekomendasi, Profesor Bambang Sugeng Subagio dari FTSL, Profesor Johan Walter dari Groningen, Profesor Tommy Firman, Profesor Kumbaitan, Profesor Pradono, dan Profesor Joko Abi Saroso dari SAPPK ITB, Profesor Imam Bukhari dari Undip, dan Profesor Sutaryono dari UGM.
para sejawat di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Prodi Magister dan Doktor Transportasi, dan Prodi Magister Perencanaan Kepariwisataan, serta terutama kolega dosen dan senior dan asisten di KKSIWK, Profesor Kusbiantoro, Bapak Zafir Ponto, Dr. Widyarto, Profesor Sri Maryati, Profesor Miming Mihaja, Dr. Ibnu Sabri, Dr. Binsar Naipospos, Dr. Nini Suhartini, Dr. Santi Rahmat, Dr. Gusti Ayu Andani, dan yang sedang sekolah, Vika Novitasari, Lisna Rahayu, dan Ulfah Afiyah Rahmah, yang terus mendorong penulis untuk naik jabatan. Terima kasih juga pada keluarga, istri tercinta Nurul Hasanah, dan anak-anak Asri dan Yusuf. Juga saudara-saudara kandung penulis, Arifin Ratmati, yang telah almarhum di awal pandemi, Diah Purbandari Mulat Utami, kemudian Profesor Indriana Kusumastuti dan Profesor Diah Wulan Sumekar Rengganis Wardani. Sebelum mengakhiri orasi ini, izinkan saya untuk membaca kode etik Guru Besar ITB sebagai komitmen pribadi. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 27 Januari 2024, Profesor Heru Purboyo Hidayat Putro. Demikian orasi ilmiah dan kode hormatan Guru Besar ITB telah dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.